بسندنا المتصل الإمام الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي قال: كل مريد لا يلقي على نفسه في أوان إرادته 12 وظيفة فليس بمريد. كل murid, setiap murid. Kita ini disebut murid karena berkehendak ingin mengenal Allah, karena berkehendak ingin wusul, merasakan hadirnya rohani kita, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibn Arabi memberikan rumusan adab-adab. Ini adab-adab besar, kita lakukan semampunya, ya. Kalau nggak mampu ya dicicil, jangan ditunda-tunda. Nah, kullu murid ini tidak ada pengecualian, semua kullu murid, kecuali majzub. Majzub tidak disebut murid, ya. Murid berarti salik. Jadi kalau di level macam-macam thariqah itu kan ada thariqah 3 yang saya sebut biasanya. Thariqah sufi itu salik, murid. Thariqah majzub itu muhib, ahli mahabbah. Yang ketiga thariqah malamatiyah. Kita ini yang pertama ini. Antum gak akan sanggup ngikutin wali majzub, dan juga gak akan sanggup ngikutin wali malamatiyah, ya. Tapi kita ihtiram kalau ketemu wali majzub, kita tasdik kalau ketemu wali malamatiyah, husnuzan. Karena ujian malamatiyah husnuzan, selalu husnuzan atau suuzan, baik sangka atau buruk sangka, nggak lebih dari itu, ya. Tasdik atau inkar, ya. Nah, kita yang pertama ini. Nah, kalau di majzub dia punya sistem yang, kalau di filsafat itu ada aliran namanya post struktural. Jadi dia nggak mau ngikut program, di jalannya jalan sendiri. Dia nggak ada rambu-rambu dia. Itu majzub sama malamat itu nggak ada rambu-rambu. Mereka tidak pernah ingkar syariat, tapi jangan antum berharap melihat mereka mengamalkan syariat, kecuali mereka lagi halnya sufi. Majzub, orang majzub gimana mau? Majzub kan urfi anhul qalam. Majzub itu ada orang mabuk 70 kali lipat dari majzub, daripada sakr, orang mabuk. Kalau malamatiyah, dia mabuknya disimpan di bagian paling dalam hatinya, aslinya dia mabuk, tapi Allah beri kemampuan kepadanya menahan mabuknya. Nah, itulah Nabi SAW menyisakan sedikit itu, tapi Nabi nggak sampai malamatiyah karena beliau lebih kuat. Maka beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Hud wa akhwatuha, ada hadis begitu, hadis sahih, ada di Bukhari, kesingat saya. Surat Hud dan saudara-saudaranya membuat kepalaku beruban. Apa itu? Diusut-usut, banyak ayat-ayat yang berat, tapi yang paling berat wastaqim kama umirta. Hei Muhammad, istaqim, hendaklah engkau teguh supaya nggak mabuk, ya. Ada sahabat Nabi Hudzaifah, ada Hanzalah. Itu orang-orang ketika kena mabuk itu nggak tahan. Jadi sahabat Nabi itu ada yang nggak tahan. Maka ada beberapa riwayat sahabat Nabi beberapa ayat pingsan. Di zaman Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dibacain surat Al-Hadid sampai di ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, pingsan. Kita nyebutnya fana, gak kuat nahannya. Sayyidina Musa pingsan, benar ya? Sayyidina Musa pingsan. Ini hal yang bergejolak di dalam hati, mau disampaikan nanti ditakfir orang. Nah, itu yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini ada ayat, kalau aku jelaskan mana ayat ini, la kafartumuni, kalian akan kafirkan aku. Di riwayat lain, la rajamtumuni, kalian akan rajam saya. Ya. Tapi tenang, itu dulu. Sekarang ilmu ini sudah bertahap dibuka, sudah dimulai oleh Imam Hakim Tirmizi di abad ketiga, diteruskan Imam Sulami, Imam Kusyairi, terus sampai sekarang. Akhirnya ilmu ini menjadi biasa.
Cuma meskipun biasa, kita harus pakai cara menjelaskannya. Kalau enggak, nanti tambah gawat nanti ya. Nanti orang salah paham lagi. Nah, jadi kita tidak sanggup. Antum nggak akan sanggup ngikutin pola-pola Wan Sekhon, nggak sanggup. Ya, ikut Bahlul ente ntar. Ya, hanya orang-orang yang dikuatkan kolbunya. Itu yang khidmat ke beliau itu berat sekali ujiannya. Tanya ke orang yang khidmat ke wali-wali majzub. Dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, berat sekali. Tapi tasdik sama beliau dapat anugerah. Dibukakan oleh Allah batinnya. Dilapangkan pikirannya. Sama, wali malam mati ini lebih dahsyat lagi. Nah, dan malam mati itu setiap zaman ada. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, muridnya. Jadi mabuknya Syekh Abdul Qadir Jilani diturunkan kepada Quthaib Alban. Turun ke beliau. Kalau nggak ada orang mabuk kayak beliau, nggak akan ada orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Karena gurunya mabuk, muridnya betul-betul dahsyat. Nggak bisa nyelesain Palestina kalau nggak Salahuddin. Siapa gurunya, mursyidnya? Quthaib Alban. Jadi kalau ada orang hari ini jualan khilafah, tapi jauh daripada nur ilmu asrar ini, ilmu tasawuf, saya meragukan dia. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengambil alih Al-Azhar tanpa perang, tanpa darah. Tuh, kalau udah dapat nur kewalian. Padahal sebelum itu Salahuddin Al-Ayyubi masih perang saudara dengan teman-temannya. Perang sama ini, perang. Ketemu Quthaib Alban nggak ada, aman. Dibersihin nama Quthaib Alban. Quthaib Alban, jangan antum harap ketemu dia lagi sholat. Dia nggak ingkar sholat. Dia di dalam begitu itu ingat Allah. Antum di dalam sholat lupa Allah. Tuh, gimana? Yang belagu sosok pinter sholat. Kita ini baru latihan sholat. Ya, kita ini baru bener-bener latihan, belum bener-bener sholat. Ya. Tanyalah antum ke guru-guru ya, salam. Ya, tanya ke kawan-kawan kita, apakah dia benar-benar sholat? Kan hakikatus sholat, aqimis sholata li dzikri. Apa benar sudah mendirikan sholat dengan zikrullah? Kan belum. Saya masih meragukan ini. Ya. Kita ini baru latihan zikir. Maka kalau ketemu wali-wali majzub, wali-wali malamatiyah ini, kita ihtiram dan tasdik. Kita katakan, aku tidak ingkar kepadamu, tapi mohon maaf, mungkin tidak sanggup mengikutimu. Boleh mengatakan begitu, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau antum mau ikut, silakan. Mau khidmat sama mereka. Ya. Kalau aneh angkat tangan. Nah, kita khidmatnya di bidang lain. Nah, kita jalurnya yang pertama, Thariqatus Sufiyah. Tapi jangan ngerasa sufi juga. Kita sedang belajar, ingin mengikuti jalan mereka. Ada sederhana begitu. Ya, masa sufi begini, sarungan pakai kopiah hitam, ini kan nggak pas. Sufi pakai apa dia? Pakai apa ya? Orang banyak sufi itu kemana-mana ke serban, gitu. Kemana-mana buat tasbih. Udeng-udengnya itu bukan sufi. Udah ngeliat orang Yaman belum? Nyabit rumput pakai serban. Itu pakaian adatnya orang Arab. Tapi ada yang sorban ulama, itu ada. Orang-orang ulama Saudi sebagian berlebihan juga mengatakan bahwa serban itu libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Itu berlebihan juga. Ada syekh mereka namanya Utsman Al-Khamis. Ya, ditanya sama orang, gimana hukum pakai serban? Jawab dia, itu libasus syuhrah. Libas syuhrah itu gaya-gayaan, beda-beda sama orang. Di hadis Abu Daud itu dimurkai Allah orang pakai libasus syuhrah. Lo nggak boleh ngomong begitu, itu kan pakaian Rasulullah. Kita cukup katakan niat kamu apa pakai serban, gitu aja. Maka saya tidak sepakat dengan fatwa yang mengatakan bahwa pakai serban libasus syuhrah. Ya, pakai aja. Ya, mau pakai kan? Ntar kita suluk pakai kok. Saya suluk nanti full pakai 10 hari. Insyaallah. Ditambah khirqah. Dulu kita cuma pakai khirqah, nggak pakai serban. Tapi sekarang kita akan pakai serban. Insyaallah ya, biar lebih. Karena malaikat itu berserban. Malaikat berserban. Para nabi hampir semua serbanan. Kalau ulama cuma Izzuddin bin Abi Salam yang nggak pakai serban. Kayak kita inilah.
Kayak kopiah kupluk udah taruh gitu di kepalanya. Ya. Tapi ingat juga ilmu itu kadarnya bukan berdasarkan tebalnya sorban. Sorban itu libas ulama, kita aja udah ya. Jadi para sufi yang diturunkan yang paling basic di bawahnya adalah murid. Nah, kita ini kullu muridin la yulqi ala nafsihi fi awani iradatihi. Seorang murid yang tidak yulqi, yang tidak menempatkan dirinya di dalam ranah kemuridannya. Iradatihi itu kemuridannya. 12 adab atau tugas wazifah. Falaysa bimurid, maka dia belum disebut murid yang shadiq. Dia murid tapi belum shadiq. Shadiq artinya apa shadiq? Terpercaya, yang lurus, yang hakiki. Ya. Di sini nggak ada maksum, nggak ada terpelihara di dosa, nggak ada. Tidak pernah bermaksiat, nggak ada, nggak mungkin, karena selain Nabi pasti bermaksiat. Apa bang? Ya. Nggak pernah salah, itu nggak ada di sini. Tapi antum coba lihat, ya. Kalimatnya umum-umum sekali. Yang pertama, talabu syekh. Ini nanti bisa kita ringkas ya. Ini kan jadi 12, tenang, ntar amanah jadi 4. Ya, di rukhsah nanti insyaallah. Ini standar Imam Ibn Arabi. Jadi sufi. Baru murid belum sufi. Pertama, talabus syekh wa ihtiramuhu idza wajada. Mencari guru dan menghormatinya apabila telah berjumpa. Syekh di sini syekh apa? Syekh mursyid khusus. Belajarlah cara ihtiram kepada para santri. Nah, di sini kan ada beberapa teman antum yang santri. Tanya adab santri ke dia. Ya, yang tahu adab tuh santri biasanya. Ya. Yang kedua, mubaya'atuhu lahu 'ala ar-rakha'i wasyiddah. Berbaiat kepadanya. Nanti ini bagian dari rukhsah ini. Berbaiat sumpah setia kepadanya baik dalam senang ataupun susah. Makanya kenapa kita akhirkan baiat itu, ngaji dulu, terlihat istiqomah ngajinya, baru talqin, habis talqin dia khalwat, baru terakhir di baiat. Aslinya begitu. Tapi kalau dulu enggak, di depan baiat kan berat. Nah sekarang kita buat, setelah musyawarah dengan para masyayikh dan istisyarah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah, nah dapatlah tahapan-tahapan yang kira-kira secara global begitu. Awalnya ngaji, lalu talqin, suluk, syukur-syukur dapat baik. Karena kalau baiat, antum nggak boleh ingkar. Ingkar munafik. Karena termasuk orang yang idza wa'ada akhlafa, dia janji dia ingkar. Makanya saya jarang sekali terima baiat itu. Kalaupun baiat kita meniatkan bukan dari mewakili diri kita, enggak, tapi mewakili guru-guru kita, gitu. Walaupun saya dapat izin mentalkin dan membaiat sekaligus, ya. Kita kemudian mencoba mengolah gimana biar, karena zaman now ini gak mungkin semua orang siap baiat. Dan belakangan saya lihat Syekh Ali Jum'ah ternyata pandangannya seperti itu. Kata beliau, jangan baiat dulu, talqin aja dulu. Ternyata sama. Ilham itu turun ini kan sama. Nah, karena kita termasuk muhibbin beliau, kita juga dapat isyarat itu. Pas saya lihat videonya, alhamdulillah sama dengan para masyayikh. Ya, kita bersyukur atas isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wa ayyakuna ala nafsihi la laha. Itu bedanya apa tuh? Kemuridannya
ala nafsihi, bukan laha. Apa beda ala nafsihi dan laha? Laha itu yang baik-baik aja. Kalau ala nafsihi, di situ ada pengorbanan. Nah, dia mengorbankan egonya, itu namanya ala nafsihi. Antum coba lihat nih Buya Asfi, Buya Aldomi, Lora Ali, ini egonya luar biasa loh. Ane tahu persis. Tapi bisa ngaji di sini, di Ribat, itu luar biasa. Ini bukan tazkiyah ya. Ya, Allah yang ahakku bitazkiyah. Ya. Gengsinya luar biasa, kita kan seumuran. Ane seumuran sama dia. Beda-beda bulan aja. Paling tua lebih dikit daripada Buya Aldomi kan. Gak jauh beda. Guru sama. Tapi ketika mereka memutuskan, betul kayaknya ini yang wa ayyakuna ala nafsihi la. Jadi nggak terjebak pada rijal, tapi ya al-ihtiram itu bukan biqadar rijal, tapi biqadar al-ilm. Ilmu itu kan suka-suka Allah ngasih. Kadang ngasih ke sini, suka-suka dia. Umurnya lebih tua, lebih muda, nggak ada urusan. Ya. Seperti Imam Bukhari, umurnya baru 17 tahun, kata Al-Hafiz Abu Bakar namanya. Abu Bakar siapa namanya belakang tuh? Al-Harawi Pak Al-Maruzi. Bukhari itu ustazuna. Kalau hafalan kami salah, dia yang benerin. Yang ngomong umurnya 40, 50-an. Itu terjadi. Jadi dari setiap masa itu ada orang-orang yang seumuran, yang lebih muda, Allah takdirkan lebih tua. Ya. Lihat aja main-mainnya mereka. Apa seumuran dia ada main-main begitu kan? Nggak ada. Lebih tua dari umur. Ya. Misalnya pegang-pegang tasbih kan umur 40, 50 ya kan? Kayak umur dari itu cocok tuh dah. Ya. Tapi ada orang yang di dalam kemudaan dia matang. Daripada tua childish, mending muda ente ketuaan. Itu lebih baik. Nanti teman-temannya akan ngomong, gak asik deh sama kamu. Nah itu mulai berhasil tuh. Sama kamu kok gak asik sih? Ngobrol kok gak nyambung? Kita bingung sendiri kok gak nyambung. Nanti orang-orang yang diberikan anugerah nur oleh Allah, itu dia lebih senang sepi dan dia tidak merasa kesepian. Yang merasa sepi itu orang-orang yang kalbunya gak ada nurnya, gelap. Ramai aja masih sulit. Gimana kalau sendiri? Nah ini ya ala nafsihi ya. Semoga Allah betul-betul bimbing nafsiyah kita ini. Amin ya rabbal alamin ya. Ini Lora Ali. Ane dulu kok ngajar pakai besar diajak mulu sama dia. Padahal murid kita kan. Nah, biasanya kalau murid nggak mau disebut murid, nyebutnya itu kakak kelas saya. Ya. Cuma lihat nanti satu alma mater sama saya yang pernah saya ajar. Dia nggak, nafsiyahnya masih main. Atau saya nih diajar sama kakak kelas. Nafsiyah saya main. Saya nggak bilang dia guru saya bilang dia apa? Kakak kelasku. Jadi kalau saya tuh main nafsiyah sama kakak kelas yang udah ngajar, saya nyebutnya apa? Itu kakak kelasku. Tapi kalau antum udah beres, wah itu guruku. Beda tuh. Wa ayyabita wa yusbiha wa laysa li ahadin alaihi haqq. Dia bermalam, yabit, ya. Dia masuk ke siang hari atau malam hari, wa laysa li ahadin alaihi haqq. Tidak ada seorang pun yang punya hak atas dirinya. Maksudnya dia nggak ada kezoliman kepada orang, nggak ada barang yang diambil. Nah ini antum ada barang nggak ada yang diambil? Kalau ada balikin pakai apalah gitu. Ada nggak barang diambil dari temen? Lupa ngasih, balikin. Bingung balikin, punya nomor dia, isi aja GoPay dia kan. Itu bisa nggak Bu ya? Soalnya nggak tuh Bu ya? Dia kan udah lupa nih. Ya, cara kita balikinnya gitu. Ya hati-hati di situ. Ya, nah, kalau mahasiswa kan buku, ya, utang, apalagi kalau ibu-ibu tuh biasanya ngambil piring tuh. Ya, ibu-ibu kan biasanya lagi ini nih piringnya mirip, atau dia senang piringnya diambil itu di mana-mana itu. Ya, bukan hanya di sini, di mana-mana itu.
Ya. Nah, kalau para peneliti itu suka nyuri manuskrip. Serius. Suka nyuri manuskrip. Jadi ambil manuskrip gak balikin. Nah, itu peneliti-peneliti yang tidak sodik, tapi peneliti-peneliti yang hakiki, yang dia sadar, dibalikin. Murid yang hakiki, teman yang hakiki dibalikin pastinya. Ya, sederhana ya. Saya pikir-pikir dulu, ada nggak kitab perpus yang saya bawa ya? Kalau ada kayaknya harus dibalikin segera ini. Sepertinya sudah dibalikin sih. Wa khidmatul ikhwan. Nah, yang nomor 4 ini lazim, tidak bisa ditawar-tawar. Nomor 5, ini usaha. Berkhidmat kepada saudara. Bukan guru dulu, saudara dulu. Teman ngaji. Mulai-mulai ngidangin air tuh. Kalau dia datang mempersilakan, mulai. Kalau ada makanan kita dahuluin dia. Nah, itu namanya khidmatul ikhwan. Kapan orang mau berkhidmat? Kalau dalam dirinya nafsiyahnya sudah beres, dia menganggap dirinya tidak lebih tinggi dari di sampingnya, baru dia mau khidmat. Kenapa orang kemudian tidak ada masalah khidmat kepada guru? Karena memang guru dianggapnya lebih tinggi. Tapi ada masalah ketika khidmat kepada ikhwan. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih tinggi atau setara. Maka antum yang kalau kesini misalnya kotor nih, kalau ngandelin Idris mulu kan kasihan Idris nih. Idris, Panji, mana siapa lagi? Daus ya. Dawami, kasihan. Nanti kalau kapan ada waktu mau bersih-bersih, kabarin mereka. Kami bersih-bersih. Mau ikhwan atau akhwatnya. Mau khidmat listriknya, silakan. Mau khidmat apanya, silakan. Kita mulai mendahulukan teman. Kalau tempat kita bersih, yang nyaman siapa? Kita semua, teman kita. Nyaman nggak masuk ke tempat, tempatnya bau. Nah, maka dalam salah satu kunci keberhasilan satu surau, zawiyah, ribat, tempat thariqah, tempat zikir, tempat ngaji, masjid, surau adalah tempat bersucinya. Jadi ke depan tuh WC harus bersih, kamar mandi harus bersih. Nanti kita sedang setting yang di BSD itu, insya Allah ya, toiletnya harus betul-betul lux, insya Allah ya. Karena kalau nggak bersih toharoh di situ, gimana mau bener zikirnya? Apalagi antum yang syak berulang-ulang. Ntar yang berulang-ulang kabarin tim Dewan Mursyidin kita. Nanti ada terapi. Ada langkah-langkahnya, kan sudah ada yang berhasil ya, ada kan sudah berhasil, dia nggak syak lagi, wudhu bisa setengah jam ya. Orang masuk ke kamar mandi, ke tempat wudhu cakep, keluarnya basah di mana-mana. Ya. Melupakan esensi wudhu, sibuknya udah nyampe di kaki lah, kayak telinga kurang, naik kaki lagi. Itu tanda-tanda masih belum beres. Itu bisa diterapi nanti. Ada terapinya. Nah, nanti pola-pola itu akan bertahap kita. Tapi sekarang jangan dulu. Sekarang kami sedang berbenah ya. Kita sedang berbenah, sedang mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Ya. Jadi khidmatul ikhwan wa bi ayyaral fadla lahum fi khidmatihi in qabiluhu qadiman. Kalimatnya. Bahwasannya dia melihat al-fadla lahum, ada keutamaan pada temannya, sahabatnya, ikhwan, fi khidmatihi, terutama ketika berkhidmat kepada mereka. In qabiluhu, apalagi jika qabiluhu, mereka menerimanya sebagai khadiman, pelayan. Nah, maka nanti kita ada asas dalam jamaah kita. Jadi jamaah kita sebut ikhwan dan akhwat, ya, bukan ikhwan akhwat versi pergerakan di luar, ini ikhwan akhwat versi thariqah ya, karena istilah ikhwan akhwat yang dimulai oleh Syekh Hasan Al-Banna itu berdasarkan inspirasi thariqat Syaziliyah ya. Maka kita juga akan menghidupkan kembali. Ternyata Abah Anom qaddasallahu sirrahu ya, beliau juga menggunakan ikhwan untuk
murid-muridnya. Maka ikhwan thariqah, salah satu sebutan kita nanti ada slogan al-ikhwan sama dengan pelayan, ikhwan sama dengan khadim. Itu slogan kita nanti. Silakan nanti dirumuskan Buya ya. Ikhwan itu pelayan. Nah, insya Allah semoga kita berthariqah itu tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk masyarakat. Nah, kita mulai nanti insya Allah. Wahajrul aghniya, hajru. Apa arti hajru? Ayyahjura akhahu fawqa thalathi ayyam. Kan itu ada hadisnya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa, tidak nyambangi orang-orang yang aghnia. Aghnia ini super kaya, bukan so kaya. Maka hajrul aghnia berarti menjauhi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Ini untuk murid, bukan untuk guru. Kalau guru nanti dikejar sama ahli dunia, tenang aja tuh. Guru itu nggak perlu dideketin. Apalagi zaman politik begini ya. Sudah banyak tuh yang mau datang tuh ya, ke buya-buya gitu, ini banyak yang mau datang. Coba aja lihat kalau mau pilkada, mau pemilu. Kiai-kiai didatangin. Ada yang berharap doa, ya ini masih bagus. Ada yang berharap si kiai ngajak jamaahnya, itu yang kurang ajarnya. Ente politisi kurang ajar tuh ya. Kalau ada yang begitu tolak. Tapi kalau dia minta doa, orang minta doa boleh nggak? Nggak apa-apa ya. Wa suhbatul fuqara. Nah, kalau untuk murid, mulailah suhbah. Sohbet kalau bahasa Turki mungkin berarti pengajaran. Tapi kalau sohbah itu bersahabat. Fuqara orang-orang yang sederhana. Saya tidak sebut miskin, orang sederhana. Fuqara hakiki bukan yang miskin secara ekonomi. Fuqara hakiki al-muqtasid, orang yang sederhana. Ya. Dia berkendaraan, dia pakai baju bagus, tapi kehidupan dia sederhana. Ya. Itu fuqara. Antum al-fuqara'u ilallah. Kalian itu fuqara kepada Allah. Hakikatul faqr, kata Imam Surawardi, bukan kamu lusuh, bukan kamu kemudian pakaianmu jelek, bukan. Bukan kamu tidak ada kerjaan, bukan. Hakikatul faqr itu ketika hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Hatinya sudah bergantung belum? Ya. Nah, kalau di Malamatiyah lain, di Majzub lain. Majzub Malamatiyah, itu antum kayak mungkin ujiannya dibalik. Ini kan murid. Kalau di Malamatiyah bukan hajrul aghnia, deketin, perotin kalau bisa. Karena itu cara tarbiyah mereka kepada aghnia. Seperti Sidi Ali Al-Khawas ditemui oleh Imam Sya'rani, apa yang dijadiin? Itu semua kitabmu, asetmu, satu kitab itu sama dengan sekian emas. Suruh bakar, suruh jual. Jual, duitnya bagi-bagi. Bagi siapa? Kepada fuqara. Fuqara itu muridnya Ali Al-Khawas semua, baginya ke dia. Mereka juga. Karena Sidi Syekh Ali Al-Khawas termasuk wali Malamatiyah. Enggak disebut di sananya Khidriyah. Di kitabnya disebut Khidriyah. Karena beliau mengatakan akhadtu an Al-Khidr alaihissalam mubashar. Aku ngambil langsung dari Sayyidina Al-Khidr. Jadi kalau di Thariqah Sufi ini gini modelnya. Nah, kalau di Majzub dan Malamatiyah dibalik. Maka jangan disamakan. Jangan disamakan. Antum melihat Wan Sekhon pakai baju tentara lalu pro dengan salah satu calon presiden kemarin. Nah, itu kan kebalikan ini. Jadi jangan disamakan. Nggak boleh disamakan. Dan kita nggak boleh suzon dengan beliau ketika beliau begitu. Ya. Wal mubadaratu wal imtithal lima ya'murunahu bihi min aghradihim. Ya, himnya kepada fuqara. Bersegera
mubadarah wal imtithal, dan segera melakukan, mewujudkan apa yang mereka ajak, yang mereka perintahkan, min aghradihim, dari keperluan mereka. Nah, fuqara ini inspirasinya adalah ahlus suffah. Ahlus suffah itu mereka dulu makannya sama Rasulullah. Dan yang paling parah itu bukan hanya ahlus suffah yang jadi sulit masa itu. Di masa perang Khandaq, sebelum perang Khandaq itu Madinah sempat diboikot. Akhirnya hampir semua rumah kelaparan, kecuali 1-2 rumah yang menyimpan gandum. Antum bisa bayangkan, ini ada orang 1000 mau perang, belum makan. Tiba-tiba ada satu keluarga di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, istriku masak, ternyata ada simpanan gandum, ada beberapa daging. Lalu apa kata Rasulullah? Oke, sudah selesai sama istrimu, oke, jangan sentuh. Nah, ini syarat dari Rasulullah SAW. Jangan sentuh sama sekali. Maka kemudian beliau tidak sentuh. Jalanlah para sahabat sampai ngumpul tuh depan rumah. Gimana caranya? Masuk 10-10. Ada 100 orang antri, masuk 10-10. 10 makan keluar, 10 makan keluar. 100 orang bolak-balik keluar, makanannya tidak berkurang sama sekali. Itu dari Rasulullah ngambil dari mana coba? Jangan norak ya. Tadi yang kita baca di Dalail. Nah, di sini ada nama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad sahibi miftahil jannah. Ada. Ya Allah, sampaikan salam kepada Rasulullah, pemegang kunci surga. Loh, kalau beliau memegang kunci surga gimana? Ya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Apa yang mereka mau kami kasih, mau nambah kami kasih. Itu. Tapi Rasulullah SAW tidak boleh melakukan itu setiap hari, karena itu melanggar sunnatullah. Dia boleh hanya melakukan ketika genting. Ya. Coba Nabi kalau tiap hari gitu gimana? Disembah orang nggak? Ngelewatin Nabi Isa. Ya. Karena semua sifat Allah terpancar pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa cuma menampilkan sifat hayat. Disembah orang, gimana Nabi Muhammad SAW? Tapi kita nggak akan pernah nyembah Nabi Isa, nggak akan pernah nyembah Nabi Muhammad SAW. Tapi antum nggak sah nyembah Allah kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, clear ya? Jadi benar nggak Ar-Razi mengatakan menyembah Nabi Isa boleh? Enggak boleh lah. Siapa yang bilang boleh nyembah Nabi Isa? Tapi ente sujud di depan Ka'bah. Ka'bah lebih mulia dari Nabi Isa atau Nabi Isa lebih mulia dari Ka'bah? Lebih mulia Nabi atau batu bata? Atau Hajar Aswad? Nabi. Sujud mengarah kepada Ka'bah boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dengan syarat antum nggak nyembah Ka'bah. Itu maksud kita dulu. Ada orang sujud di depannya Nabi Isa, tapi dia tidak berniat menyembah Nabi Isa. Yang disembah siapa? Allah. Itu orang kan salah paham. Makanya saya tanya lagi, lebih mulia Nabi Isa atau batu bata? Yang dijadi dan kiswah hitam, lebih mulia mana? Nabi Isa. Itu yang dikatakan oleh Abu Abbas Al-Mursi, jika ada wali dibukakan kolmunya oleh Allah, batinnya oleh Allah, itu semua sifat-sifat ente bisa lihat. Itu bukan sifat dia, sifat Allah. Maka orang akan yazunnuna annahu Allah. Orang akan kira dia itu Allah, padahal bukan Allah. Itu yang terjadi, ya. Jadi nggak benar kalau Ar-Razi mengatakan bahwa menyembah Nabi Isa itu ahli tauhid. Nggak ada. Cek aja videonya. Itu kan ada kiai datang. Itu 2 kiai itu datang ke rumah waktu itu. Cuma ada orang yang nggak mau paham, ya. Ada yang nggak mau tabayun dengan baik. Ada yang ngundang tapi bohong, ya. Ngundang katanya diskusi, tapi ternyata bahsul masail. Ya, ke depan antum nggak usah di undang-undang debat, nggak usah datang. Khalas, ya. Da'hum, tinggalkan mereka. Ya. Kulillah,
Katakan saja Allah, kita zikir dan ngaji aja banyak-banyak ya. Kalau mereka nggak mau mayungin kita nggak butuh payung kita Allah, ya kan? Ya kan? Sederhana tuh. Yang memayungi kita Allah. Sejak kapan organisasi tarekat gunanya untuk nyalain orang? Siapa yang ngasih mandat mereka? Apa majelis-majelis kumpulan ulama itu gunanya untuk nyalain orang atau bimbing orang? Yang benar kan bimbing orang. Jangan salah jalan gitu aja. Maka kita nggak senang dengan cara-cara seperti itu. Ya. Kedepan kita tetap istiqamah insya Allah dalam aqidah Ahlussunnah, bermazhab Syafi'i dan bertariqah yang sahihah yang muttasilah ila sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma ruhiyan atau imma sanadan, ya, baik secara ruhiyah ataupun secara sanad. Insya Allah. Wastidamatu dzikr. Nah, nyambung nih. Mudawamah. Istidamah itu berusaha untuk mendawamkan zikir. Namanya udah dawam kan? Udah dawam. Tidurnya masih dawam nih. Gimana cara istidamah? Jadi kalimatnya bukan dawamul zikir, tapi istidamatu zikr. Berusaha mendawamkan zikir. Karena dawam zikir cuma dia doang yang punya nama nih. Ya, nggak mungkin kita. Wa muhasabat wa muraqabatul qalb. Nah, orang kalau sudah zikir dan tetap ngaji, berma'rifat, lama-lama berbuah zikir dan ilmunya, disebut dengan muraqabah. Zikir tanpa nyebut, itu namanya muraqabah. Paling basic itu cukup ingat nama, disebut wukuf qalbi atau wukuf mutlak atau muraqabatul wukuf. Nanti naik, ada rasa bersama, nanti ada rasa kemana aja ngelihat dia, itu namanya muraqabah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah, disebut muraqabah ainiyah pakai hamzah. Muraqabah itu banyak, di kitab itu belum lengkap, ulama kita nyebutin sebagian aja karena ini capek nulisnya banyak. Akhirnya oleh masyayikh kita ditulis 7, 14 berapa, itu nggak ada ujungnya. Ada muraqabah Nur Muhammad, nggak ada kan di kitab? Ada sebenarnya, cuma nggak ditulis namanya muraqabah Nur Muhammad, disebutnya cuma Robitoh. Robitoh belum, ujungnya Robitoh, namanya muraqabah Nur Sayyidina Muhammad. So, kemana aja mandang kayak ngeliat Nur Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi merasa kemana aja pergi kayak diperhatiin sama guru. Nah, itu muraqabatus syekh namanya. Hakikat Robitoh itu, tujuan Robitoh semuanya ke sana. Ada namanya muraqabatul Quran. Kemana aja kebayang Quran, pengen baca Quran. Jadi antum kalau lagi sampai hal itu pegangannya Quran aja. Nah, di sini juga ada banyak makomat. Ada yang baca Quran 2 jam nggak nangis-nangis, tapi kuat. Ada yang sehari semalam kuat. Ada yang cuma bismillah doang udah nangis-nangis. Ya. Ada yang cuma baca Fatihah doang sudah nggak sanggup lagi melanjutkan. Jadi dalam muraqabatul Quran itu ada hal-hal lagi. Banyak sekali. Ya. Ada muraqabah apa lagi? Kalau Wiyah itu udah mabuk tuh. Itu ke Allahnya. Ini masih muraqabah standar Wiyah. Tapi standarnya udah tinggi banget ini. Ya. Kalau Wiyah sudah babnya sudah kesana-sana udah. Ada muraqabah namanya muraqabah sunnah. Kayaknya pengen ngamalin sunnah aja. Nanti ada yang akan ngalamin itu. Dan itu tidak mungkin kalau nggak ngaji hadis. Jadi zikir riyadhah dengan apa? Riyadhah dan ngaji itu satu kesatuan. Kita satuin. Karena ada yang tidak bisa diibaratkan oleh apapun kecuali dengan ngaji. Ya. Ada orang yang muraqabatul wudu, pengen wudu terus. Wudunya masih ada, mau sholat wudu lagi, tapi wudunya nggak kayak tadi setengah jam, bukan. Itu namanya was-was tuh, walhan namanya. Ya. Ada muraqabatul sholat, waduh kemana-mana aja, di perasaan dia kayak sholat, tidur aja sholat.
Orang normal kalau tidur mimpi sholat berarti dia belum sholat. Kalau dia emang nafasnya berasa dia kayak masih lagi sujud, rasa itu dibawa keluar. Nah, nanti dibagi-bagi, ada yang bab takbir, ada yang bab Fatihah, ada yang bab ruku, ada sujud, itu yang dia rasakan. Jadi muraqabah itu banyak sekali. Nah, sekarang di sini dikerucutkan satu, muraqabatul qalb. Muraqabah qalbiyah. Karena semua muraqabah tadi terminalnya di mana? Di qalbu. Ya. Nah, qalbu kalau sudah karam fana sang qalbu ini dalam salah satu sir nama Allah, barulah dia masuk kepada bab huwiyah. Huwiyah itu adalah awal dari fana'ul abdi fi sirri rububiyatillah tabaraka wa ta'ala. Awalnya. Makanya kalimat awal di kul huwallahu ahad itu pakai hu. Kul hu. Nah, itu hu itu adalah fana'nya. Jadi bagi orang-orang ahli zikir, ahli ma'rifat, ahli haqa'iq, ayat ini spesial. Makanya sepertiga Quran di situ. Ya. Tapi ada yang nolak tuh, ya. Kualat dia sekarang. Nolak dia, penafsiran ayat ini tuh berkembang terus, ya. Wa muhasabatun nafsi nomor 11. Muhasabatun nafsi alal khatarat, ya. Ini tariqahnya Al-Imam Al-Muhasibi, ya. Beliau ini dia muhasabah nafas. Ini bisa nafas, bisa nafsi, ya. Kalau kita artikan nafsi ke jiwa, bahasa kerennya Lora, introspeksi, kayaknya ribet banget ya. Kita nggak usah pakai bahasa gitu deh, ya. Ya. Menimbang-nimbang, menghitung-hitung kelemahan diri alal khatarat, ketika terjadi bisikan-bisikan, lintasan. Khatarat jamak dari khatarah, artinya lintasan. Lintasan rohani, lintasan batin, lintasan pikiran. Hati-hati itu. Lintasan akal bisa benar, bisa salah. Benarnya jika ada dalil. Lintasan nafs pasti salah. Lintasan kolbu sawab. Lintasan ruh al-haq. Itu dia bedanya. Karena la salba fir ruh, tidak ada yang negatif pada ruh. Ruhani dia sudah steril dari apapun. Maka tidak ada hijab pada ruh, tidak ada syahwat yang negatif pada ruh. Ruhani itu sudah bening dia. Tapi siapa yang begitu? Hanya Rasulullah SAW. Kita belum sampai. Kita sedang belajar-belajar ke arah sana. Dan gerbangnya cuma qalbu. Babul qalbi al-aql. Babnya qalbu, akal. Babur ruh al-qalb. Bab masuk ke dalam ruh, itu benerin qalbu. Itu. Maka muhasabatun nafsi alal khatarat itu dilakukan dengan zikir astaghfirullah yang rutin. Maka tadi kita jadikan kayak ratib. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100, ya. Kita jadikan ratib. Nah, antum kalau baca astaghfirullah itu dihunjamkan ke bagian mana yang banyak maksiat, otak yang jorok, istighfar kan, astaghfirullah, itu rasanya nikmat. Ke mata, ke telinga, semua sampai. Kan nggak ada kita yang terlepas dari maksiat, ya. Muhasabatun nafsi alal khatarat. Bisa juga diartikan muhasabatun nafasi. Wah, ini lebih tinggi. Memperhatikan tarik, naik turun nafas. Karena di situ ada khatarat, ya. Nah, kita levelnya baru nafsi, belum nafasi, ya. Dan yang terakhir al-lahazat, perhatian, ya. Alal khatarat wal lahazat. Sebenarnya lahazat ini bagian dari yang nomor 11. Oke? Bagian nomor 11.
Nomor 11 bagian dari nomor 10. Nomor 10 bagian dari nomor 9. Nah, ini jadi itu satu tuh. Itu satu nomor. Oke? Jadi 9 sampai 12 itu satu. 5 sampai 8 itu satu. Karena dia amal sosial. Khidmatul ikhwan, hajrul aghnia, subatul fuqara, mubadharah lima yamuruna bihi min aghradihim, itu amal sosial. Nah, itu boleh disebut adab ijtimai, adab bersosial, adab bermasyarakat, adab sesama murid. Selama ini itu belajar adab ke guru. Kapan belajar adab sesama murid? Nah, nanti saya request ke Buya Aldomi, kalau ada waktu bacakan di Tanwirul Qulub tentang adab ma'al ikhwan, ya. Itu udah berapa tuh? Dua kan itu? Ya. Nah, nomor 1 sendiri, nomor 2 kita masukkan ke bagian nomor 1 tapi disembunyikan, ya. Termasuk nomor 3 itu bagian adab kepada guru itu. Nah, nomor 4 sendiri boleh diartikan salamatul zahir wal batin, ya. Jadi tidak punya hutang lahir dan batin. Nomor itu jadi 4 nggak? Benar nggak? Tuh jadi 4. Alhamdulillah. Jadi mudahan. Tadi kalau 12 panjang bener, ya. Jadi kalau diringkas, cari guru, hormati dia, ikutin. Nah, baiat nanti terserah beliau, ya. Dahulukan beliau, bukan diri kita, ya. Nomor 3 masuk ke situ. Nah, yang nomor 4 di situ jadi nomor 2. Ayyabita yusbih wa laysa li ahadin alaihi haq. Jadi dia tidak punya hutang zahir dan batin kepada manusia, ya. Baru yang ketiga amal sosial, terutama ibda biman ta'ul, ya, sesama teman ikhwan dulu. Yang ketiga baru masuk ke kolbu. Jadi puncak keempatnya masuk kepada bab kolbu. Benar nggak? Keempatnya baru kolbu. Fa in waffa al-muridu bihadhihi al-wazaifi falyubashshar bi khairin. Kalau sang murid sudah mengerjakan 12 yang kemudian dibagi 3 jadi 4 itu, maka falyubashshar bi khairin, maka berikanlah dia kabar gembira bahwa dia sudah melakukan hal yang baik. Wa illam yafi falyanzur li nafsihi kaifa yusallihuha. Kalau belum, berusahalah, ya. Insyaallah ini masih dalam sisi manusiawi. Berikutnya al-jawad al-haqiqi, dermawan hakiki. Siapakah yang disebut orang pemurah, suka berbagi? Selain yang dimaksud berbagi itu suka berbagi duit, berbagi makanan, berbagi apapun. Laisa al-jawad man jada bimalihi lil fuqara. Ini yang antum yang suka memberi orang. Ini coba lihat. Kita itu belum seberapa berdermawan dibandingkan siapa? Tidaklah yang disebut dermawan itu orang yang berbagi hartanya kepada fakir miskin. Innamal jawad man jada binafsi ala ilm wa man lakaha iya. Al-jawad itu orang yang dermawan untuk dirinya. Gimana? Agar memberikan ilmu untuk dirinya. Wa man lakaha iya. Lalu mengamalkannya sehingga ilmu itu menjadi miliknya. Ini level 1, harus ditambahin, kan belum ditambahin di sini. Ya, wasani, ilmu itu dapatnya dari siapa? Muallim. Jadi antum memberi hak kepada diri untuk dapat ilmu, itu baru dermawan hakiki. Dan mungkin nggak begitu kalau nggak ada guru.
Maka aksarun nas jadan atau ajwadul jawad, ya. Orang yang paling jawad itu guru yang memasukkan ilmu itu ke dalam qalbu antum. Dia itu lebih pemurah, lebih dermawan daripada orang kaya manapun. Karena dia ngaji bertahun-tahun, dia kholwat bertahun-tahun, dia zikir bertahun-tahun, khidmat ke gurunya bertahun-tahun, berkorban dalam perjuangan thariqahnya, zikirnya, ahlus sunnahnya bertahun-tahun. Terus dia berbagi dan gratis. Ya kan? Nah, orang-orang seperti ini antum harus kemudian ta'zimi. Dialah orang yang dermawan hakiki. Jadi kalau membantu pergerakan mereka, jangan hitung-hitungan. Saya udah bantu sekian, ya, biasa aja, ya. Karena dia adalah orang yang dermawan hakiki. Dan dia bisa begitu kenapa? Karena gurunya kenapa? Karena Rasulullah SAW aksarun nas, ya, yang paling jawad. Rasulullah itu kalau sudah dapat, keluarnya seperti angin. Jadi rumah itu kan ada pintunya. Dalam ilmu juga begitu. Terus kenapa ada orang hari ini pelit-pelit sama ilmu? Ya, belum level ente. Tunggu dulu. Gak semua orang bisa digituin. Ada orang bisa digituin. Ya. Ada masanya tahapan kita ngajar satu basic tuh orang pemula. Tapi kalau sudah begini zamannya, tinggal buka kitab, semua orang kan jadi basic. Nanti masalahnya adalah bahasa yang sama dari guru, tinggal penangkapannya yang beda. Jadi nggak usah kemudian kita tahan-tahan. Maka bagi saya kunu rabbaniyin. Kalau di Quran itu kan ada begitu ya. Rabbani, siapakah Rabbani? Jadilah kalian Rabbani. Rabbani itu orang yang mengajarkan yang kecil seperti yang besar. Talqin itu kecil. Kecil nggak? Tapi banyak yang minat loh. Ya. Tapi bagi kita, sebelum orang dapat talqin, ajarkan yang lebih basic dari talqin. Ilmu tentang si talqinnya. Nah, makanya kita nggak terima langsung talqin, mohon maaf ya. Teman-teman para masyayikh, para asatis kita di sini tidak dididik untuk ngejar target talqin, itu nggak ada ya, kita nggak ada. Jadi siapa yang orang disebut jawad? Orang-orang yang menyediakan waktu untuk dirinya. Ngapain? Agar dirinya menyantap ilmu. Jadi antum yang nggak ngaji itu orang paling pelit. Nah, saya dapat ilmu karena guru. Maka kalau saya disebut dermawan karena mengaji untuk diri saya sendiri, guru saya kira-kira gimana? Guru dari gurunya gimana? Rasulullah gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Min ilalil murid an-nafsiyah, kullu murid raja'a ila sabab ba'da qat'ihi fali'illatin fi nafsihi, wa kullu 'arifin baqiya ma qat'il asbab wa lam yarja' ilaiha fali'illatin fi nafsihi, wa kullu 'alimin billah yataghayyar 'alayhi haluhu wa yaqa'u lahu at-tamayyuz 'indahu bayna iqamati al-haqq lahu fi sabab wa iqamatihi lahu fi tarkihi fali'illatin fi nafsihi. Salah semua ini. Faman arada an yanjuwa min hadhihi al-'ilal falyasbah fi bahri al-azal wal yaqta' sadamati al-amal wal yakun ala akhir al-ajal. Ngeri kali makomnya Imam Ibn Arabi ini ya. Ini coba lihat level. Jadi setiap level dari hamba Allah itu ada masalah tersimpan dalam dirinya. Nah, masalah itu disebut illah. Illah itu kalau dalam ilmu hadis sesuatu yang kelihatan zahirnya sahih, tapi ketika dicek ada waham di dalamnya. Ya. Benar itu Lor Ali, ya, sahih ya. Nah, illah dalam ilmu kerohanian juga sama. Murid raja'a ila sabab. Murid itu terhijabnya penyakit batin dia ketika dia kembali mengandalkan asbab. Apa asbab yang paling parah? Dia merasa dirinya berwirid. Karena saya wirid nih, maka saya begini. Karena saya punya tirakat nih, maka saya begini.
Kalau dulu zaman Korun itu dalam hal duniawi, itu tercelanya tercela. Apa kata Korun? Saya bisa begini karena usaha saya. Padahal didoain Nabi Musa, dia lupa sama kekuatan doa. Nah, sang murid juga sama. Saya bisa merasakan kehebatan ini, kedahsyatan zikir ini, itu karena saya suka bergadang tiap malam. Tuh, mulai ada rasa-rasa begitu, hati-hati ya. Gimana cara ngobatinnya? Ngobatinnya cuma satu, ngaji aja. Ntar lama-lama dia hilang sendiri ya. Wa kullu arif, ada juga orang yang sudah sampai derajat murad, arif, udah murad nih, dia udah kenal. Ternyata dalam istilah Ibn Arabi, arif dan alim lebih tinggi alim, tapi di atas alim ada lagi. Jadi bagi dia murid, arif, alim, di atasnya ini yang kamil, tapi dia nggak sebut istilahnya, kita aja kasih istilah al-kamil ya. Boleh nggak ngasih istilah ya? Boleh-boleh aja lah ya. Kan tugas kita di akhir zaman ini ngasih bab, ngasih fasal, menjelaskan mana yang sudah dulu dijelaskan, memudahkan mana yang dulu dianggap sulit, membagi-bagi mana yang berserakan, meringkas mana yang panjang, kan tugas kita itu ya. Kalau nggak dikasih istilahnya, ntar antum bingung istilah apa tuh ya, istilah nggak jelas itu ya. Jadi yang pertama murid ini bergantung pada asbab. Kalau orang awam lebih gila lagi, dia sehat karena obat, berobat aja, tapi kan yang nyehatin Allah. Banyak kok yang sudah berobat gak sehat-sehat ya. Terus jangan ada kalimat begini. Nah, ini hati-hati bagi Buya yang khidmat nih. Ini hati-hati buat saya juga. Kalau bukan karena saya nggak rame. Saya terbersit loh di sini. Itu harus dihantam itu. Saya ngomong ke diri saya sendiri ya. Dulu kita di pesantren dia ngomong begitu. Saya masih ingat sebenarnya ini. Kalau nggak saya ngurus pesantren nih, nggak jalan di pesantren. Kita lagi khidmat tuh. Ada yang ngomong begitu. Nah, itu dia kena. Dia guru, tapi level rohaninya murid. Nah, kalau arif, terjebaknya nanti di apa? Di Jabariyah. Wa kullu arifin baqiya ma'a qat'il asbab wa lam yarja' ilaiha fali'illatin fi nafsi. Setiap arif itu, dia tidak bergantung lagi pada asbab. Nggak ada itu. Akhirnya jadi apa? Fatalis. Ya, jadi fatalis. Loh, kenapa sepi Bu ya? Kita tawakal aja, ngaji lah. Lu ternyata nggak ada yang nge-share hari ini ya. Itu contoh. Nge-share itu bagian daripada antum bukan Jabariyah. Gitu, itu contohnya. Ngasih tahu orang gitu. Ya, sakit nih. Saya sudah pasrah kepada Allah. Ya. Padahal penyakitnya masih bisa diobatin. Yang nggak bisa diobatin itu penyakit haram namanya. Pakai H. Penyakit tua. Baru dia ngomong, saya nggak tahu penyakit siapa. Itu orang-orang umur 60-an, 70-an, 80-an tuh udah bisa apa-apain tuh. Umur-umur begini, ngomong begitu ya, salam. Ya. Itu namanya fatalis. Ngerti secara teoritis, tapi nggak bisa menerapkannya. Karena pernah sekali mungkin sembuh tanpa obat. Lalu mempraktekkan ke semua hal. Ruqyah dan doa itu hanya mengobati mindset. Yang menjadi penyebab penyakit itu salah satunya mindset. Tapi dia kan punya cabang. Kalau sudah potong depannya, antum harus cabut. Nyabutnya pakai obat. Jadi mindsetnya dibenerin. Itu gunanya doa dan ruqyah. Jadi kalau ada guru ustadz menyembuhkan dengan ruqyah, itu hanya menyembuhkan mindsetnya. Sedangkan penyakit yang furuk yang di situ di badan dia belum sembuh. Itu sebabnya kalau ada orang kena jamur udah dikasih salep kan sembuh nih hari ini, besok berair lagi kakinya, tangannya, gatal lagi nggak? Kenapa? Dia berhenti ngasih obat. Nah, jadi kita tidak boleh berhenti pada bab ini Jabariyah.
Sufi itu Ahlus Sunnah, tidak Jabariyah. Ahlus Sunnah ini jelas, tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, tidak fatalisme, tidak juga free will, sok-sok berkuasa. Ya. Di UIN itu kan dulu ada Prof. Harun Nasution. Ya, saya dapat kabar dari murid-muridnya, beliau kan pengen punya anak, tapi belum mau alokasi, nggak tahu terakhir dapat anak atau tidak. Apa katanya? Keceplosan. Mungkin ini sudah takdir saya. Padahal beliau anti sama takdir. Nggak percaya takdir. Takdir kita yang buat. Tuh, itu kualat yang indah tuh ya. Seorang profesor akhirnya menerima bab takdir. Dan terakhir-terakhir kita dengar beliau dekat dengan Abah Anom. Ada bukunya, dia meneliti tentang TKN Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Wa kullu alimin billah. Nah, di atas arif ada level alim. Yataghayyar alaihi haluh. Berubah lagi. Wa yaqa' lahu tamayyuz indahu baina iqamati al-haqq lahu fi sabab wa iqamatihi lahu fi tarkihi. Nah, orang alim billah ini merasa dirinya mampu mengatakan, sadar, sekarang saya sedang pada bab takdir, sekarang saya pada bab kasab, usaha. Itu dia. Merasa dirinya ahli, bisa memilah kapan yang kasab, kapan yang tawakal. Merasa diri ahli. Itu orang alim tuh. Itu hijab fil illatin fi tafsih. Itu juga penyakit yang menghijab dirinya. Tuh, merasa bisa itu loh bahaya. Ya. Jadi ketika saya ngomong, kita ini kan Ahlus Sunnah, ini kadang-kadang kita terhijab loh. Ya. Kita ini kan Ahlus Sunnah. Pasti benar, belum tentu juga. Ahlus Sunnahnya benar, antumnya belum tentu benar menerapkan Ahlus Sunnahnya. Ya kan? Kita ini kan Thariqat, Syazili, Naqsyabandi. Iya, itu Thariqatnya benar, tapi pengamalan antum kan belum tentu benar. Gitu. Faman arada yanjua min hadhihi al-ilal, kalau orang yang kamil, siapa yang ingin sampai kepada kesempurnaan, falyasbah fi bahril azal, maka berenanglah pada lautan ilmu azaliyahnya Allah. Wal yaqta' sadamatil amal, putuslah semua angan-angannya. Wal yakun ala akhiril ajal, serahkan saja kepada waktunya. Nah, ini bukan fatalisme, tapi dia bergerak dengan ilmu azaliyah Allah. Maka orang ini nggak pernah kaget. Apa yang terjadi? Sedihnya sedih manusiawi, tapi di batinnya biasa aja. Bisa nggak begitu? Berusaha. Ya, kan sekarang masih murid dulu. Siapa tahu besok naik jadi arif. Siapa tahu kapan lagi Allah angkat jadi alim billah. Siapa tahu Allah kamilkan. Dan siapa yang dapat menyempurnakan kita? La haula wala. Ini rahasia nomor 4. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang memahami sir la haula wala quwata illa billah, dia masuk kepada kamil mukammil. Walaupun itu bukan makom dia, tapi misalnya makom gurunya, guru dari gurunya, dia akan diikut sertakan insya Allah. Ya, minimal masuk mindset benernya sedikit udah oke. Saya mau tanya mantu, Allah itu berubah-ubah nggak? Allah berubah-ubah nggak? Yang kenceng dong. Pengetahuan Allah berubah nggak? Tadi kita di rumah, sekarang pindah sini. Apakah Allah berubah pengetahuannya? Antum tadi di rumah dengan di sini? Tidak. Beneran? Yang berubah itu makhluk. Khalik nggak berubah. Nah, la haula wala quwata illa billah itu fokusnya itu adalah billahnya. Yang dipandang Allahnya. Nggak ada urusan dengan kasab, nggak ada urusan dengan tawakalnya. Kasab dan tawakal itu cuma nanti ekspresi. Ya, saya tawakal nih. Antum ngomong tawakal aja kadang sudah terhijab. Saya lagi kasab nih, ikhtiar nih. Ngomong saya lagi usaha ikhtiar aja kadang-kadang udah sok merasa berusaha. Apa buktinya?
Sudah ketemu belum ada orang ngomong gini, saya kan sudah usaha kok begini-gini aja. Tuh, orang yang bahaya tuh. Katanya kalau tawakal Allah langsung urus. Saya udah tawakal kok, nggak diberesin sama Allah. Sama Allah siapamu? Sama ommu. Kan nggak begitu. Nah, terakhir. Wa qala al-abdu abdun nadamu, abdu nadami. Al-abidu abdu nadami, wal muridu abdu niqami, wasyakiru abdu ni'ami, wasabiru abdu kilami. Ya, kilam itu sakit ya. Wal arifu abdu himami, al alim abdu nurihi wa zulami, wal hakimu abdul hakim, abdu hikami, wa abdullahi qalil laisa li wujudihi sabil. Insyaallah Imam Ibn Arabi. Orang kayak gini kok disebut sesat ya sama Ibnu Taimiyah ya. Orang sedahsyat ini pembicaraannya. Selurus ini kaidah yang dia tulis tentang bab kewalian. Ini bab kewalian ini. Siapa yang disebut hamba? Hamba itu abdu nadami. Hamba yang menghambakan diri terhadap penyesalannya. Jadi antum kalau menyesali sesuatu, itu namanya sisi kehambaan. Wal murid abdu niqami. Sedangkan murid itu hamba daripada nikomnya Allah. Apa arti nikom? Pembalasan. Ya, apakah pembalasan? Kalau nikom itu biasanya negatif ya. Hamba yang khawatir terhadap pembalasan buruknya Allah. Sedangkan abid tadi hamba yang dia memperhatikan nanti penyesalan dia apa. Maka al-abid itu makamnya taubah. Kalau al-murid makamnya khauf. Wasyakir abdu ni'ami. Orang bersyukur, tapi syukurnya belum syukurnya Abdullah. Masih syukurun ni'am, belum syukurul mun'im. Dia baru bersyukur nikmat. Jadi kalau nikmat nambah, tambah syukurnya. Belum mensyukuri yang memberi nikmat. Kalau antum sudah mensyukuri yang memberi nikmat, mau sedikit terasa besar. Tapi kalau mensyukuri nikmat besar pun terasa sedikit. Sama orang berkeluarga, berteman. Kalau melihat kebaikan temannya, bukan teman yang dilihat. Nah, nanti dilihat berapa pemberiannya. Maka suami istri itu, istri misalnya mengatakan ke suaminya, kamu itu belum ngasih aku apa-apa. Nah, itu dia berarti dia melihat pemberian. Padahal dia bisa bersama kekasihnya itu udah cukup. Kalau emang dia cinta sih. Pernah dengar gak ada orang ngomong gini ketika diajak nikah terus pasangannya takut? Aku belum punya apa-apa, Neng, gitu. Apa kata si Neng? Mas, ya, benar gitu gak? Yang penting sama kamu, walaupun makannya pakai tempe. Yang penting hidup sama kamu, walaupun hidupnya ala kadarnya. Ada orang ngomong begitu? Mungkin kalian ngomong gitu kali ya? Itu kenapa? Nah, dia sudah sampai kepada mencintai zat orang yang dicintai, bukan yang dilihat sakunya, mobilnya, fasilitasnya, popularitasnya. Yang penting bersama dia gitu. Nah, orang-orang yang bersyukur itu, yang berterima kasih itu, kebanyakan mensyukuri nikmat, belum mensyukuri yang memberi nikmat. Nah, punya teman begitu nggak? Kalau nggak ditraktir, ngomongnya nyebelin. Lu mau pelit katanya. Kan sama kayak anak kecil tuh. Anak kecil ketika nggak diberi sama ayahnya, ayahnya bilang, jangan nak, itu nggak bagus buat kamu. Ah, papa jahat. Bapaknya ngelarang sekali, dibilang jahat sama dia. Cuma karena ngomong anak ya dimaafin. Nah, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ayah kepada anaknya. Maka antum udah ngeluh berkali-kali, itu belum dilibas sama Allah kan. Itu kalau Allah mau, habis kita udah ya. Wasabiru abdu kilame. Orang disebut penyabar karena dia menahan kilam, rasa sakit.
ada kalam. Kalau kalam lisan. Mungkin kilam ini kata-kata yang menyakitkan juga bisa ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab kilam itu rasa sakit. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma ja'alni minas sabirin, antum siap-siap menerima rasa sakit. Mau? Ini kejadiannya sama nih. Kejadiannya sama. Satu syakir, satu sabir. Satu lagi apa? Arif. Kejadiannya hampir sama. Tapi yang satu bersyukur, yang satu kemudian berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang bersabar. Dia nangis karena gak kuat sabar. Jadi dia doa aja udah kayak kesakitan. Paham maksudnya? Jangan minta jadi orang yang sabirin aja. Allah menyebut dirinya bukan sabirin, tapi sabur. Tapi karena kebanyakan orang dia terjebak di situ, Allah masih bersamai. Itu baiknya Allah tuh. Makanya ayatnya innallaha ma'as sabirin. Baiknya Allah sama kita tuh. Ya ditemenin sama Allah. Antum yang merasa kesakitan, maka lihatlah orang-orang yang kesakitan, pasti dia nyebut nama Allah dengan semua bahasanya dan semua nama Tuhannya. Ya enggak? Kalau lagi di atas pesawat tuh turbulen, semua nama Tuhan keluar. Ya, ateis pun menyebut nama Tuhan. Ya, kalau ateisnya dia biasa di lingkungan orang-orang Kristiani, dia akan bilang, oh Yesus. Kalau ateisnya biasa di kalangan Muslim, ya Allah, ya sama. Ya. Yang berikutnya adalah Arif. Arif ini abdu himami. Dia hamba dari himamnya, keinginan-keinginannya. Itu himam. Ingin makom ini, ingin makom itu. Makanya belum dikasih makomnya kepada si Arif ini. Kenapa? Karena dia bersyahwat terhadap makomat. Ya. Al-alim abdu nurihi wa zulmi. Lain dengan alim. Alim ini hamba cahaya dan gelapnya. Maka ujian orang alim itu hujjah kesolehan dan kehinaan maksiat yang bergelimang pada diri orang yang dicurigai wali. Ini wali nih, kayak Qutb Alban. Dibilang wali, loh kok kita sholat dia nggak sholat? Dia malah orang kecil berdiri di depan masjid. Ya, bilang wali, orang istinja dia nggak istinja. Itu kejadiannya, ya kan? Wal alim abdu nurihi wa zulami. Nah, cahayanya orang alim itu hujjah dalil dia. Kegelapan itu ketidaktahuan kepada dalil. Nah, nur itu juga berarti amal soleh. Zulumat, kegelapan juga berarti lawannya amal soleh apa? Sayyitul amal, amal buruk, perbuatan yang buruk. Nah, ini hijabnya orang alim. Maka di sini banyak orang tidak menemukan al-kutub. Banyak orang-orang ilmuwan sulit menemukan al-kutub karena menurut dia semua membenturkan dengan dalil-dalil akli dan dalil naklinya. Coba antum bayangkan, sang hakim, sang qadhi menyaksikan Qutb Alban buang air kecil berdiri di depan masjid, orang lagi mau sholat. Dari takbir sampai assalamualaikum dia pikiran murah sama Qutb Alban. Berarti sholatnya paling khusyuk hari itu. Ya, khusyuk karena kusut memikirkan Qutb. Pernah nggak kakinya diinjak sama orang? Ada yang pengen softnya nyambung, tapi dari awal salam takbir sampai assalamualaikum antum cuma kepikiran kaki. Ya, itu ujian ya. Ujian ketemu orang begitu. Jadi kalau begitu udah biarin aja. Dia karena sedang mengamalkan ilmunya. Antum yang sudah ngerti gitu nggak usah kesel. Geli, aduh jangan, biarin aja. Wal hakim abdu hikami. Nah, ini ujian yang ngajar hikam nih. Yang udah ngajar kita tasawuf di sini.
Al-Hakim, orang yang bijaksana, hamba dari ibarat-ibarat bijaksana. Maka dia memandang orang yang hebat itu yang bisa mengungkapkan ibarat yang indah-indah. Dikira itu yang wali tinggi. Belum tentu juga. Ya. Yang utuh menjadi hamba Allah itu qalil. Wa abdullahi qalil. Laisa liwujudihi sabil. Enggak ada jalan jadi hamba Allah kecuali Allah sendiri yang memilih si hamba. Jadi sekarang lihat aja kita nih yang mana nih? Ya. Ya. Kayaknya nggak ada semua ya, Lora Ali ya. Terus kok ada orang jadi panitia kebenaran tuh gimana ceritanya tuh ya? Merasa dirinya paling benar, dia ada gawang Ahlus Sunnah, dia adalah dewan yang bisa meluruskan para mursyid, ya salah. Ya. Yang bisa meluruskan, mengawasi semua torikot-torikot. Loh dia siapa? Siapa yang ngasih mandat dia? Rasulullah. Nggak ada. Kita kalau ngikutin kitab ini, kita nggak bisa. Ya. Laisa liwujudihi sabil. Jadi teman-teman, ketika ada antum nanti yang dapat tugas-tugas kerohanian, tugas-tugas thariqah, nggak boleh GR, biasa aja. Ya, biasa aja kita. Kita ini abdun. Semoga kita jadi Abdullah. Itu aja harapannya. Ya. Kebetulan tugasnya lagi jadi alim, nggak apa-apa. Yang penting kita Abdullah. Tapi siapa yang memberikan keabdulan itu? Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya, fala yadda'i ahadun annahu fi hadzal maqam. Enggak boleh seseorang mengatakan saya sampai di maqam itu kecuali dia sedang sakar, dia sedang mabuk. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baru boleh cerita. Itulah kata Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu sudah paling tinggi. Nah, minimal katakan ya Rabb, aku belum sanggup menjadi mutlak sebagai abduka ya Rabb, ya Allah. Tapi ya Allah fashhad, saksikan ya Allah, aku mencintai sang Abdullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kemudian katakan. Kenapa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cinta. Jadi laisa li wujudi sabil. Hatta Ibn Arabi mengatakan dirinya nggak sampai di maqam itu. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ana lastu minhum. Abdul Hasan Sajili mengatakan la lastu minhum. Tapi mereka mengatakan sepakat, kami mencintai orang yang engkau sebut Abdullah ya Rabb. Ya. Maka kita juga katakan ya Allah, walaupun kami tidak layak menjadi pecinta beliau, tapi kami berusaha mencintai beliau. Ya. Ala hazinni wa li kulli niyatin salihah. ولأن صلى الله تعالى حبه وحب من يحبه ونسأل الله أن يرزقنا العمل الذي يبلغنا إلى حبه. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله. يا أولياء الناس صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. Ya, salawat dulu. Yang lembut-lembut aja. Ya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى سيدنا علي كرم الله وجهه، سيدنا خضر عليه السلام، وسيدنا جعفر صادق، وسيدنا أبي القاسم جنيد البغدادي، وسيدنا أبي يزيد البسطامي، وسيدنا القطب الرباني عبد القادر الجيلاني، وسيدنا الغوثي أبي الحسن الشاذلي، وسيدنا محمد بهاء شاه نقشبندي، وسيدنا محمد بن الكريم سماني، وسيدي أحمد تيجاني، وسيدي أحمد بن إدريس الإدريسي، ومحمد علي السنوسي، وأصولهم وفروعهم، وسادتنا البعلوية والشاذلية والنقشبندية والسمانية والإدريسية وجميع الطرق الصوفية، وخصوصا سيدي أبي الحسن الشاذلي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفروا ربكم أستغفر الله 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 أستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات والذات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل وسلم وبارك عليه بعدد من يصلي عليه، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما رضيت وأردت يا رب يا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم،
Subhanallah bihamdi subhanal azim. Astaghfirullahil Fatihah. Bismillah. Bismillah.